Pilkada adalah salah satu instrumen penting dalam demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka di daerah. Oleh karena itu, upaya mengkondisikan calon tunggal atau menghalangi munculnya calon baru yang tak kompeten harus diwaspadai. Jangan sampai pilkada menjadi ajang bagi kelompok tertentu untuk mengamankan kekuasaan tanpa adanya persaingan yang sehat. Penting bagi para cendekia menekankan adanya pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang politik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda ataupun manipulasi politik atau manipolitik. Rakyat itu butuh pemimpin yang berintegritas, bukan pemimpin yang penuh isi tas, apalagi tidak cerdas. Ini menjadi catatan demokrasi kita sekarang dan yang akan datang. Memang parpol masih menyimpan strategi pencalonan di kepala daerah. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 terkait batas usia pencalonan dan kelonggaran parpol non-parlemen mengusung calon pilkada. Menyikapi hal ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap bahwa soliditas Koalisi Indonesia Maju tetap terjaga. Buktinya di Pilkada Jakarta, pasca putusan MK, Kim tetap kokoh dan solid. Ditegaskan AHY, Kim kuat. Ada beberapa koalisi yang terbentuk dan bukan hanya di Jakarta, tapi di mana-mana di seluruh Indonesia dan menjamin demokrasi jujur, adil, serta terbuka. Dimanapun kondisinya, Koalisi Indonesia Maju tidak tercabik-cabik dengan putusan MK, sebab dominasi di sejumlah daerah. Mereka solid. Memang Banten terbelah, namun mereka masih bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Begitupun di Jawa Barat, namun tidak di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kokoh. Jadi memang kebijakan para pemimpin parpol di Kim patut diacung jempol. Sebab meski pemenang Pilpres dan sudah teruji, namun memperhatikan dinamika masyarakat sepertinya menjadi prioritas utama mereka. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut di editorial Pekanan Garuda TV kali ini, telah bersama kami Wakil Pemimpin Redaksi Garuda TV, Virgandi Prayudantoro. Selamat malam Mas Gandhi. Malam Ali. Ya, ini cukup menarik ya pembahasan kita malam ini kan pilkada nih. Pilkada ini kan merupakan salah satu instrumen penting di demokrasi ini untuk masyarakat memilih kepala daerahnya masing-masing. Ini gimana? Misalnya masyarakat sampai tidak memilih kepala daerahnya, tidak memanfaatkan momen pilkada ini. Gimana pandangannya, Mas? Ya, pada malam kali ini memang kita membahas salah satu hal yang memang sangat bagus ya kan. Memang selama kurang lebih 2 bulan lagi itu kita akan melakukan pesta demokrasi di tingkat pilkada kepala daerah di seluruh Indonesia. Itu tanggal 27 November 2024. Dan ini proses yang sudah dilakukan oleh KPUD yang ada itu sudah dimulai dengan pendaftaran calon kepala daerah yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Dari tanggal 27 Agustus sampai dengan kemarin 29 Agustus. Dan kita melihat bersama pola-pola yang sudah disampaikan, banyak calon-calon kepala daerah yang sudah diproyeksi, sudah kita lihat. Adapun juga yang memang dia tiba-tiba banyak kejutan-kejutan
yang ada di khususnya seperti di DKI Jakarta dan kota-kota yang ada di Indonesia. Dan kita lihat ini memang suatu hal yang harus dimanfaatkan oleh kita sebagai warga untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik menurut dengan hati nurani dari kita sebagai pemilih. Kurang lebih seperti itu, Ali. Ya, seperti yang pemirsa juga sudah tahu, ada di beberapa daerah ini kan calonnya tunggal ini ya, Mas Ali ya. Ini kan juga ternyata ada upaya dari beberapa pihak yang memang sengaja agar ada calon tunggal di daerah untuk mengamankan kekuasaannya. Ini bagaimana pandangannya? Ya, memang kita melihat bahwa apa yang terjadi atau realita yang terjadi ini karena adanya aturan yang berlaku, yaitu dengan harus ada calon kepala daerah yang didukung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik yang mempunyai suara sebanyak 20%. Itu dia gabungan ataupun dia sendiri, dan itu terjadi di setiap provinsi, kabupaten, kota yang melakukan pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan pada 27 November mendatang. Akan tetapi dengan proses yang ada, dengan adanya putusan MK yang dimana putusan tersebut memberi angin segar untuk setiap partai politik untuk mencalonkan pasangan ataupun kader-kader terbaiknya untuk maju di Pilkada 2024 yang akan datang. Kurang lebih seperti itu sih. Memang proses dari aturan yang memang sudah ada, dan itu adanya mekanisme yang membuat adanya proyeksinya tadi ada calon tunggal, tapi ternyata karena putusan ini menjadikan banyak pilihan untuk para rakyat, ini menjadi salah satu hal yang memang cukup menarik di Pilkada kali ini di 2024. Ya, pendidikan politik. Nah, ini para cendekiawan mengatakan pendidikan politik ini sangat penting untuk masyarakat. Nah, dari redaksi kita memandangnya seberapa penting sih pendidikan politik untuk masyarakat? Ya, memang di setiap daerah ataupun khususnya itu di partai politik itu dia mempunyai kaderisasi setiap partai politik untuk bagaimana mereka mengusung partai politik yang kepala daerah yang mempunyai background dari partai politik yang ada. Akan tetapi kita mengetahui bahwa realita yang ada di setiap daerah itu mempunyai hal-hal yang memang kita tidak bisa melihat secara menyeluruh, ya kan. Perlu adanya suatu kombinasi, kolaborasi antara partai politik yang memang ini cukup menjadi hal-hal yang kita lihat. Kenapa harus adanya gabungan partai politik? Nah, ini perlu adanya, kami setuju atau dari redaksi Garuda TV setuju dengan adanya pendidikan politik untuk kedepannya harus ditingkatkan lagi. Memang partai politik sebagai wadah untuk kaderisasi masyarakat ataupun partisan-partisan yang ingin berjuang untuk bangsa dan negara, itu merupakan wadah yang cukup besar. Dan ini memang harus kita dorong lagi apa yang tadi disampaikan oleh cendekiawan untuk adanya pendidikan politik yang lebih terarah lagi untuk kepentingan bangsa. Ya, di editorial Pekanan kali ini tadi dinarasikan, Mas, rakyat butuh pemimpin yang berintegritas, betul, bukan calon pemimpin yang penuh isi tas dan tidak cerdas. Nah, ini kenapa kita menarasikan seperti itu? Iya, memang kepemimpinan selanjutnya ini memang harus ada pemimpinan yang mempunyai figur-figur yang kuat dalam hal untuk kepentingan bangsa dan negara. Apalagi dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah memberikan suatu statement akan adanya keberlanjutan dari kepemimpinan yang ada, dan juga ada program-program unggulan yang harus kita realisasikan ke depan, ya kan. Ini dibutuhkan juga di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bagaimana perlu adanya integritas, perlu adanya komunikasi antara pemerintah pusat dengan kepala daerah agar terrealisasi dengan baik program-program untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan ini yang kita lihat perlu ada kepala daerah yang bisa
berintegritas, bagaimana dia bisa menjalankan program-program yang memang dia tawarkan juga secara pribadi sebagai golongan yang mereka wakili, dan juga kepentingan pemerintah pusat bagaimana program-program yang ada ini bisa berjalan dan tidak harus ada gesekan-gesekan dengan adanya perbedaan-perbedaan warna partai politik nantinya yang ada di pemilihan kepala daerah 2024. Itu sih yang menurut kita perlu adanya suatu sinergitas ke depannya untuk lebih baik. Ya, Mas Gani, ini kita tahan dulu ini sebentar. Ini kita lihat terlebih dahulu ini di pilkada ini masyarakat juga meresponnya dengan berbagai hal ya, karena banyak juga kejadian-kejadian yang tidak terduga. Kita lihat dulu respon dari masyarakat berikut ini. Kalau menurut saya sih kayaknya memang bakal memanas di pilkada kali ini, soalnya kan kita tahu bahwa di beberapa daerah juga banyak paslon yang diusung sama koalisi yang gemuk juga ya. Salah satunya kayak yang di Jakarta juga nih yang paling heboh gitu kan, yang panas, karena kita sama-sama tahu yang satu punya popularitas yang tinggi dan yang satunya lagi juga dia ikon dari Jakarta sendiri gitu. Jadi saya kira persaingannya untuk pilkada sekarang cukup ketat dan memanas juga. Kalau menurut aku sih nanti pilkada pada tahun ini itu bakal sama hektik atau panasnya sama pilpres. Kenapa? Kayak contohnya kita bisa ambil di sini pilkada Jakarta yang mengusung 3 paslon sekaligus kan di sini. Apalagi ada non parpol juga. Jadi di sini para rakyat masyarakat juga bisa mengambil kubu yang lebih banyak persaingan juga, dan beberapa calon juga diusung oleh koalisi partai yang gemuk juga kan, seperti Banten contohnya, yang bisa bikin menurut aku pilkada ini sama panasnya dengan pilpres gitu kan. Nah, itu dia tadi tanggapan dari masyarakat. Kata kuncinya memanas nih di pilkada tahun ini. Ini gimana nih pandangannya, Mas? Ya memang kita tidak bisa membedakan ya kan. Tadi memang dari teman-teman juga menyampaikan bahwa rasa atau tes dari pilkada kali ini tidak jauh berbeda dengan peta politik yang ada di Pilpres 2024 kemarin. Dan saya melihat bahwa ini merupakan salah satu hal yang bagus kalau menurut kita, bahwa adanya demokrasi dalam tingkat pilkada ini bisa dilakukan dengan baik. Tidak masalah, karena sebenarnya di pilkada itu bagaimana figur-figur dari calon kepala daerah itu yang mungkin dia mempunyai sosok-sosok yang cukup berperan penting di masyarakat, ini menjadi salah satu hal yang penting. Ya kan, partai politik juga sebagai pengusung itu mempunyai bagian yang penting juga, akan tetapi tidak kalah pentingnya bahwa figur-figur sosok yang ada ini menjadi salah satu poin penting dalam pilkada atau pemilihan kepala daerah yang ada pada 27 November ini. Nah, memang skema-skemanya memang tidak beda dengan adanya pilpres, akan tetapi ini menjadi lebih menarik lagi karena pertarungan head to head ataupun yang lainnya dengan banyak calon ini cukup menarik, karena masyarakat menjadi lebih tertarik lagi, dan kita melihat bahwa mungkin partisipasi masyarakat kita lihat mungkin akan lebih tinggi lagi di pilkada kali ini. Kita melihat seperti itu. Ya, ini setelah putusan MK, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menegaskan bahwa Kim ini tetap solid di DKI Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Ini kita melihatnya bagaimana ini, Mas? Ya, itu kita bisa melihat bersama bahwa statement yang disampaikan oleh AHY ini membuat kita berpikir bahwa koalisi Indonesia Maju itu memang solid, ya kan. Tidak ada beberapa poin-poin yang memang dia berbeda figur yang diusung, akan tetapi secara general bahwa tadi sudah disampaikan bahwa koalisi Indonesia Maju ini memang sangat solid, dan kita melihat bersama banyak hal di Jakarta, di Jawa Barat, ya kan, di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan ini ada kota-kota yang lain itu yang memang secara general koalisi Indonesia Maju yang merupakan pengusung dari pasangan presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran ini memang sangat solid, tidak
tidak ada pepercahan, dan memang skemanya itu memang untuk kepentingan bangsa dan negara. Siapapun, mau itu tadi disampaikan koalisi Indonesia maju dengan agak gemuk, ataupun itu intinya bagaimana ke depan masyarakat mempunyai pilihan untuk kepala daerah, untuk kepentingan mereka terwakili di setiap daerah-daerah tempat mereka tinggal. Kurang lebih seperti itu sih, Ali. Ini terakhir Mas Gani, ini memang kebijaksanaan dari para ketua umum partai politik ini perlu kita acungi jempol juga ya, meskipun telah menjadi pemenang di Pilpres ya untuk koalisi Indonesia Maju ini. Namun tetap memperhatikan dinamika di masyarakat seperti menjadi prioritas utama juga untuk mereka. Ini gimana kita melihatnya? Ya, memang terkait permasalahan kebijaksanaan dan juga dinamika yang ada, memang prioritas utama partai politik itu menawarkan figur-figur terbaik yang memang untuk keberlangsungan di daerah-daerah masing-masing. Dan juga partai politik sebagai corong untuk melakukan suatu demokrasi, mereka menawarkan terkait dengan hal-hal yang ada. Seperti juga dengan Koalisi Indonesia Maju, dia menawarkan juga hal-hal yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan kita lihat dengan adanya pilkada kali ini menjadi salah satu poin penting bagaimana masyarakat ditawarkan sosok-sosok figur untuk kepentingan mereka di daerah-daerah masing-masing. Dan juga kita optimis bahwa kepala-kepala daerah yang ada ini bisa menjalankan atau program-program yang ada keberlanjutan di program di presiden terpilih nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran di 2024 mendatang. Kurang lebih seperti itu. Kita melihat ke depannya hal ini baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, pastinya kita berharap nanti yang terpilih di pilkada itu akan mensejahterakan rakyat di daerahnya, kemudian mendukung program pemerintah pusat pastinya ya, agar sejalan ini. Baik, terima kasih Mas Gandhi untuk waktunya di editorial Pekanan kali ini. Siap.